Here's the thing, alasan kenapa lo selalu dimanfaatin dan sepelein orang-orang itu bukan karena lo yang terlalu baik, tapi karena selama ini kebaikan lo itu palsu. Lo terlalu pengecut untuk bilang enggak ke orang lain, dan ditambah lo juga rela buat ngorbanin harga diri lo sendiri cuma biar lo nggak perlu repot-repot buat ngadepin yang namanya konflik sama manusia lain. So hi, gue Rifanul Haq dan selamat datang di Your Mind Kills. Oke, dalam video ini gue mau ngebahas perihal ilusi tentang being a good person. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, gue pengen nanya sama lo, kalau misalkan lo itu adalah tipe teman yang selalu ada buat orang-orang di sekitar lo, kayak tengah malam tiba-tiba ada temen yang mau call buat curhat, terus lo iyain dan lo angkat teleponnya, atau di tongkrongan lo jadi orang yang paling sering ngalah, di kerjaan lo jadi orang yang selalu ngecover kerjaan temen lo, atau di hubungan percintaan deh, lo selalu ngasih kesempatan kedua, kesempatan ketiga buat pasangan lo yang udah jelas-jelas gak ngehargain diri lo. Kira-kira apa sih yang lo dapetin dari semua yang udah lo lakuin itu? Coba lo komen di kolom komentar. Gue yakin lo pasti pernah notice kenapa orang yang lebih egois, yang lebih berisik dan gak peduli sama perasaan orang lain, mereka tuh malah dapet apapun yang mereka mau. Sementara lo cuma bisa gigit jari dan ya ngelanjutin hidup yang menyedihkan kayak sekarang. Lo nahan sakit sendirian, lo ngebatin tiap malam, lo selalu overthinking, selalu mempertanyakan kenapa ya gue udah ngelakuin semuanya dengan bener, gue udah jadi orang baik, kok malah gue yang berdarah. Terus untuk menutupi rasa sakit itu, lo malah ngebiarin ego lo tuh nyiptain cerita fiksi buat lo, cerita superhero yang dimana lo adalah orang yang paling menderita demi orang lain ya. Bahkan sampai lo bilang ke diri lo sendiri kayak dunia ini nih emang kejam dan gue kayaknya terlalu suci buat hidup di dunia yang bajingan ini. Gila. Pasti keren banget sih kalau misalkan lo punya cerita kayak gitu di kepala lo. Tiap kali lo dijadiin keset sama orang lain, lo bakal ngerasa bahwasannya lo tuh dapat medali, lo tuh menang. Bahkan sampai luka-luka dan memar di mental lo itu lo anggap sebagai bukti kesucian diri lo. Yang padahal realitanya lo tuh cuman jadi keset yang kebetulan bisa napas aja. Gini ya, mungkin lo bakal benci sama gue setelah gue ngomong ini, tapi orang baik tuh gampang banget buat maafin orang lain. Dan kalau lo adalah salah satu dari orang baik di sini, dan gue suruh jujur, gue yakin lo memaafkan tuh bukan karena lo punya hati yang lapang. Lo tuh cuman maafin mereka tuh karena buat ngomong lo nyakitin gue nggak terima ya, itu tuh menakutkan banget buat lo. Lo takut buat ngadepin muka mereka yang marah. Lo nggak mau ribut-ribut, lo nggak mau ribet-ribet, lo benci konfrontasi, dan ujung-ujungnya lo cuman bisa tapi maafkan di sini yang lo lakuin tuh cuma jadi jalan tikus untuk lo bisa kabur dari yang namanya konflik. Lo nggak pernah nolak, lo selalu bilang iya nggak apa-apa kok. Dan itu semua lo lakuin bukan karena lo yang dermawan empati, men. Itu semua terjadi karena di alam bawah sadar lo mikir kalau orang yang nggak pernah nolak adalah orang yang nggak akan pernah ditolak. Lo beli tuh rasa aman dengan cara ngejual harga diri lo sendiri, sampai akhirnya kebaikan lo itu jadi satu hal yang transaksional ujung-ujungnya. Kayak lo nih ngasih kebaikan ke orang lain, tapi lo di sisi lain berharap juga bahwasannya dunia tuh bakal ngelindungin lo dari rasa sakit. Itu tuh namanya bukan empati. Itu adalah manipulasi tingkat rendah yang lo lakuin buat diri lo sendiri. Karena mungkin lo harus tahu ya, kalau kebaikan tanpa tulang belakang itu gak bisa ngelindungin siapa-siapa, gak bisa ngelindungin orang-orang yang lo sayang, dan parahnya lagi itu juga gak bisa ngelindungin diri lo sendiri. Lo tuh cuma minum semua racunnya, lo yang babak belur juga, dan ujung-ujungnya lo komplain ke dunia ini. Lo teriak-teriak tuh bahwasannya dunia ini gak adil. Pasti capek banget kalau misalkan lo punya kehidupan yang muter-muter di situ terus. Karena gini ya, kalau ada satu manusia yang tahu persis gimana dunia ini bisa ngancurin manusia, gue bisa bilang orangnya adalah Fyodor Dostoevsky. Karena waktu muda, Dostoevsky ini dituduh ngelakuin pemberontakan. Dia ditangkap, divonis mati, bahkan dirinya sampai diseret ke depan regu tembak. Lo bayangin aja sama lo nih ya, dia diikat di tiang, kondisi lagi salju, dan itu tinggal nunggu aba-aba pelatuk buat ditarik buat tembus jantungnya. Nah, kondisi dia ini udah pasrah. Tapi di detik-detik terakhir sebelum adanya aba-aba tembak, ada satu orang yang datang. Dia ini utusan SAR Rusia, bawa surat pengampunan, dan ternyata hukuman matinya itu cuman prank psikologisnya doang. Dan sebagai gantinya, dia dibuang ke camp kerja paksa di Siberia selama bertahun-tahun. Jadilah si Dostoevsky ini kumpul bareng sama pembunuh, pemerkosa, psikopat. Tapi dari situ juga si Dostoevsky ini belajar tentang
seberapa gelap dan busuknya manusia. Nah, singkat cerita, sampai akhirnya di tahun 1869, setelah si Dostoevsky ini bebas dari camp itu ya, dia tuh nyoba satu eksperimen yang menurut gue cukup gila. Dia mikir kalau gue nyiptain satu karakter yang purely good, manusia yang bener-bener baik tanpa celah, yang hatinya tuh 100% bersih, terus gue lempar dia ke dunia nyata, nanti jadinya kayak gimana ya? Maka lahirlah karakter pangeran miskin di dalam karya novela yang berjudul The Idiot. Miskin ini punya wujud kebaikan absolut. Dia naif, dia nggak pernah punya dendam sama orang-orang. Kayak setiap kali dia dihina, ya dia balas pakai senyuman. Setiap kali dia ditipu, ya dia maklumin. Pokoknya dia ngadepin setiap kekejaman manusia itu dengan kelembutan yang luar biasa lah. Terus coba tebak apa yang terjadi? Apakah kebaikan si miskin ini ngerubah orang-orang brengsek di sekitarnya jadi sadar? Apakah dia ujung-ujungnya jadi pahlawan? Jawabannya enggak. Dan dunia ngancurin dia sampai rata sama tanah. Ada juga cerita si miskin ini waktu dia jatuh cinta sama seorang perempuan yang punya masa lalu kelam. Namanya Natasha. Miskin pengen nyelamatin perempuan dari laki-laki toxic yang abusive. Tapi karena miskin ini terlalu baik, ya dia nggak bisa bertindak tegas. Dia nggak berani ngelawan si cowok toxic ini. Dia cuma bisa ngasih empati, tapi dia nggak punya taring buat ngelindungin si Natasha ini, si gebetannya. Endingnya apa? Natasha mati dibunuh. Dan bagaimana miskin ini waktu denger kabar itu? Pria yang hatinya terlalu lembut ini fucked up men ngeliat realita. Akal sehatnya putus. Dan dia berakhir di rumah sakit jiwa. Sampai akhirnya ya runtuh lah dia jadi abu. Menurut gue cerita ini brutal banget ya. Tapi di samping itu kejadian kayak tadi tuh gue ngerasanya kayak bener-bener nyata ya. Bahwasannya kebaikan murni yang naif, kebaikan yang gak punya mata untuk ngeliat kejahatan dan gak punya taring untuk ngelawan, itu gak akan pernah selamat. Gak akan. Dia cuma bakal jadi beban buat dirinya sendiri dan gagal ngelindungin orang-orang yang dia cintai. Dan lo pikir itu cuma ada di novel sastra Rusia doang? Oke, kalau misalkan lo belum percaya, mari kita ngomongin by data ya. Dalam psikologi Big Five Personality, ada trait yang namanya agreeableness. Agreeableness ini adalah tingkat kepatuhan dan hasrat lo buat nyenengin orang lain. Nah, dari penelitian ini tuh ngebuktiin bahwasannya laki-laki yang punya skor agreeableness tinggi, yang selalu akomodatif, yang selalu menghindari konflik, ternyata ngasilin uang 26% lebih sedikit sepanjang karirnya dibanding laki-laki yang lebih disagreeable, yang berani bilang enggak, yang berani debat, yang berani nuntut haknya. Ya, kebaikan yang cuman bermodal iya aja itu ada harganya men. Dan pada akhirnya dunia bakal meres lo dengan cara harga diri lo tuh bakal diinjek-injek, plus lo gak dapet respect dari banyak orang. Karena gue yakin lo pasti sadar kalau manusia itu gak akan ngehargain orang yang gampang banget untuk ditekuk. Karena menurut banyak orang, kasih sayang tanpa batas itu bukan kebaikan, itu tuh malah jadi kelemahan. So gimana caranya biar lo gak hancur kayak pangeran miskin tadi? Gimana caranya jadi orang baik tanpa harus jadi keset buat banyak orang? Jawabannya adalah, kebaikan sejati adalah ketika lo tahu persis seberapa bajingannya dunia ini, tapi lo tetap memilih untuk melakukan hal baik. Gue jadi ingat Carl Jung juga pernah ngebahas ini, ngebahas perihal sisi gelap manusia ya. Kalau gak salah dia tuh bilang bahwasannya orang yang baik itu bukan orang yang gak bisa berbuat jahat, dan orang yang gak bisa berbuat jahat itu juga bukan orang baik. Mereka tuh cuman kelinci, mereka gak berbahaya, makanya mereka dimangsa sama orang lain. Orang yang beneran baik adalah orang yang tahu kalau di dalam dirinya tuh ada monster yang segelnya tuh bisa lepas kapan aja. Orang yang beneran baik, mereka tuh tahu cara main licik. Dia bisa ngebaca niat jahat orang lain. Kayak dia nih kalau ngelihat pisau dipegang sama temennya, dia tuh nggak akan pura-pura ngelihat kalau seakan-akan pisau itu adalah bunga. Tapi dengan dia tahu ada monster di dalam dirinya, dengan matanya yang terbuka lebar untuk melihat niat jahat orang lain, dia memilih secara sadar untuk mengendalikan monster itu dan tetap memilih untuk berbuat baik. Itu baru namanya kebaikan. Orang yang beneran baik itu punya taring. Percaya sama gue, dia tuh cuma milih buat nggak gigit sembarangan aja. Orang yang beneran baik itu bisa memaafkan dari posisi yang kuat, bukan dari posisi dimana dia lagi ketakutan. Contohnya kayak dia bisa natap mata orang yang, let's say orang ini udah nyakitin dia bakal bilang, gue maafin lo kok, tapi gue nggak mau semeja lagi sama lo ke depannya. That's it, selesai. Kayak baiknya tuh kelihatan dia memaafkan, tapi tetap punya taring bahwasannya dia nggak mau semeja lagi, yang artinya dia nggak mau ketemu lagi sama orang ini, yang mana orang ini adalah orang yang udah pernah nyakitin dia. Itulah kebaikan yang ngelindungin, kebaikan yang punya tulang belakang. Gue disclaimer nih ya, gue gak nyuruh lo buat jadi orang yang brengsek, sumpah. Enggak, please jangan salah tangkap ya. Berubah jadi orang yang keras, sinis, dan egois cuman gara-gara capek disakitin sama orang lain, itu menurut gue sama aja pengecutnya. Karena menurut gue itu adalah penyakit pangeran miskin yang tadi gue ceritain, tapi lo bawa ke arah yang berlawanan. So, jadilah orang yang tetap peduli, tetap mengasihi, tetap jadi orang yang punya empati terhadap orang lain. Ya, come on,
Gue yakin lo juga setuju sama gue bahwasannya dunia ini udah terlalu gelap dan kita bener-bener butuh orang-orang baik. Jadi mulai sekarang udahan aja deh main superhero-superheroannya. Lepasin aja status victim yang selama ini mungkin lo banggain. Coba lo inget-inget lagi momen terakhir lo disakitin karena lo ngerasa udah jadi orang baik. Dan coba lihat momen itu pakai akal sehat lo. Lo tanya ke diri lo sendiri, apakah waktu itu lo beneran lagi ngelindungin sesuatu pakai kebaikan lo, atau lo cuma ketakutan buat ngomong enggak ke mereka? Cobalah, gue tahu kok lo tahu jawabannya, dan gue yakin jawaban jujur itu ya nggak akan pernah enak buat ditelan emang. Dan kalau itu terlalu pahit buat lo telan, coba lo telannya pakai pisang. Oh god, bad jokes. So mungkin itu aja, gue ngerasa jadi lebih lega buat ngelampiasin beberapa hal yang bikin gue resah akhir-akhir ini. So, be a good person, tapi yang punya taring ya. Jangan gampang ditekuk, perjuangin harga diri lo. Oke, thank you lo udah nonton videonya sampai habis. Semoga apa yang gue sampaikan di sini bermanfaat. So, ya, hati-hati. Your mind kills. Bye.